Selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Mirai Aset. Jadi untuk hari ini kita akan mengupdate dari sisi makro ya, mengenai perkembangan dan kebijakan ke depan ya, fiskal dari fiskal maupun juga dari moneter. Mungkin langsung ke slide pertama. Ya, jadi memang terlihat ya bahwa APBN saat ini sampai dengan 8 bulan pertama itu mengalami defisit yang sebesar 153,7 triliun rupiah atau biasa yang kalau kita gunakan rasio terhadap PDB-nya itu minus 0,7% terhadap PDB. Dan hal ini disebabkan oleh adanya di satu sisi spendingnya itu mengalami kenaikan signifikan ya sebesar 15,3% year on year menjadi 1.930,7 triliun ya per Januari sampai dengan Agustus atau kalau kita bandingkan dengan total asumsi atau target budget APBN itu sekitar 58,1% dari total di budget di 2024. Hal ini lebih tinggi ya dibanding kalau kita bandingkan dengan 8 bulan pertama di 2023 yang tercatat sebesar 1.674,7 triliun dan nilainya memang sekitar 74% dari full year budget. Sementara kalau dari sisi penerimaan itu ada penurunan secara year on year sebesar 2,8% dan nilainya 1.770 triliun atau sekitar 63,4% dari budget. Ya. Hal ini lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan di Januari sampai dengan Agustus di 2023 yang nilainya dibandingkan dengan asumsi anggaran itu 74,6% dalam full year 2023. Meskipun memang ada penurunan ya dari penerimaan, selain itu spendingnya ada peningkatan, secara umum memang kondisinya masih cukup sehat ya. Jadi sebagai informasi bahwa sepanjang tahun ini mungkin akan ada target defisit sekitar 500 sampai 600 triliun. Jadi masih lebar untuk pemerintah melakukan spending. Dan memang kalau kita lihat ya defisit ini berarti pemerintah memberikan stimulus ya dengan belanjanya lebih besar dibandingkan dengan penerimaan terutama dari sisi pajaknya sehingga kita lihat kondisi dari ekonomi domestik itu seharusnya lebih positif ke depannya dengan adanya kontribusi dari belanja pemerintah yang lebih besar. Next. Nah, memang kalau kita lihat trennya ya sepanjang tahun 2024 ini memang dari defisitnya itu mengalami atau neraca atau apa namanya keseimbangan fiskalnya itu mengalami defisit lebih cepat dibandingkan dengan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini sendiri kita karena tingkat penerimaan pemerintahnya menurun dan belanjanya juga lebih tinggi, fiskal atau APBN sudah mengalami defisit. Kita lihat ya di chart sebelah kiri yang orange itu sejak bulan Mei atau 5 bulan itu sudah mengalami defisit dan berlanjut sampai dengan Agustus. Dan hal ini memang kalau kita bandingkan ya dengan 2022 dan 2023 itu memang penerimanya juga masih sangat besar ya karena ada dorongan dari harga-harga komoditas. Dan kalau kita lihat chart sebelah kanan itu memang terlihat sekali ya bahwa penerimaan pajak dari bulan Januari itu selalu lebih rendah di 2024 dibandingkan dengan di tahun 2023. Namun kita lihat sih sebenarnya uh, apa, perkembangannya tidak terlalu buruk sebenarnya masih terjadi kenaikan dan dengan sebenarnya defisit ya 153,7 itu ruangnya masih cukup besar. Mana kita lihat defisit sepanjang tahun di 2023 itu tercatat sekitar 350 triliun ya. Sementara di 2022 juga defisitnya juga masih cukup lebar. Next. Nah, kalau dari sisi pengeluaran ya, kita lihat pengeluarannya dari pemerintah itu baik dari yang kementerian dan lembaga maupun yang non kementerian dan lembaga itu pemerintah terlihat total pengeluarannya lebih agresif. Ya, tahun ini untuk ministry dan institusi itu 703,3 triliun dibandingkan dengan tahun lalu itu 581,7 triliun. Sementara untuk non kementerian dan lembaga itu 665 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yang sekitar 590 triliun. Dan ini kalau untuk dari
non dari kementerian dan lembaga ya. Nah, itu banyak dikeluarkan untuk program-program sosial, kemudian juga dikeluarkan untuk penyelenggaraan, untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Selain itu juga ada percepatan pembangunan dari infrastruktur. Ya. Jadi kita terlihat baik dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, dan juga terutama yang ketiga komponen tersebut yaitu lebih tinggi di 2024 ini 8 bulan dibandingkan dengan di 2023. Sementara kalau untuk belanja atau pengeluaran dari non di luar kementerian yang mungkin sebagian itu adalah Pertamina dan PLN ya, karena spendingnya itu untuk subsidi dan kompensasi ya, untuk menjaga ketahanan energi dan untuk menjaga juga dari sisi keterjangkauan energi dan juga menjaga daya beli masyarakat. Jadi overall sebenarnya spendingnya masih cukup baik. Sehingga meskipun memang kondisi ekonomi saat ini pertumbuhannya cenderung mendatar, cuman memang hal ini dilakukan untuk mensupport ya agar ekonomi masih dapat terus berjalan dengan baik meskipun tidak terlalu tinggi. Next. Nah, kalau dari sisi moneter ya memang kedua sampai dengan saat ini sendiri dari kalau kita lihat dari sisi fiskal itu sebenarnya dengan terjadinya defisit dari bulan Mei itu terlihat memang dukungan pemerintah terhadap perekonomian lebih besar. Dan kalau dari sisi moneter, memang Bank Indonesia akhirnya baru bisa menurunkan suku bunga. Jadi sekarang kedua-duanya secara bersama-sama melakukan kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Dan selama ini memang yang seperti kita ketahui bahwa Bank Indonesia menunggu untuk rupiahnya mengalami apresiasi dan cenderung stabil sampai dengan saat ini, sehingga mereka baru memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga. Next, dan terlihat berikutnya, dan terlihat dari perkembangan jumlah uang beredar juga mengalami kenaikan. Ya, kita lihat memang inflasi juga terus stabil. Kemudian kita lihat ya karena selisih antara suku bunga kebijakan dan inflasinya cukup lebar ya, jadi saya rasa sebenarnya sudah cukup dalam beberapa bulan terakhir ruang untuk penurunan suku bunga juga sangat terbuka. Next. Nah, ini juga terlihat ya memang belum benar-benar pulih ya kalau kita perkirakan ya ke depannya seperti apa. Seharusnya dengan adanya kebijakan yang lebih baik, kebijakan yang lebih pro pertumbuhan, meskipun memang stabilitas masih tidak bisa ditinggalkan. Ke depan secara perlahan kita cukup yakin ya, mungkin efek dari kebijakan penurunan suku bunga, peningkatan belanja pemerintah, itu akan terasa dalam mungkin untuk fiskal kita lihat sampai dengan tahun ini pemerintah masih memiliki ruang untuk membelanjakan sekitar 1.300 triliun. Dan saya rasa dengan semakin besarnya belanja pemerintah untuk mendukung stabilitas ekonomi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga daya beli masyarakat dengan inflasi yang stabil, kita lihat dari sisi konsumsi belanja masyarakat itu akan cenderung mengalami perbaikan, tidak hanya di tahun 2024 ini tapi juga di 2025. Next. Jadi overall sebenarnya untuk moneter ya, kita lihat dengan Bank Indonesia menurunkan kemarin di bulan September, ada ruang untuk penurunan lagi di bulan Oktober dan mungkin baru akan dilakukan lagi penurunan di tahun 2025 mendatang sebesar 75 basis point. Sehingga untuk tahun ini kita expect BI rate itu di 5,75% atau depan di 5,5%. Dan hal ini mungkin impact-nya baru akan terasa mulai di kuartal 1 2025. Sehingga kita expect di 2025 dari sisi konsumsi masyarakatnya itu akan lebih baik.